Halo semuanya, jumpa lagi di Instagram Live Session sore hari ini. Setelah sebelumnya kita ngehadirin Kak Aisyah di segmen Generasi Tanpa Kantor. Kita belajar banyak sekali tentang pengalaman dia berkebun, memulai karir di jalur pertanian. Nah, sekarang kita juga ada tamu lagi nih dari akun pertanian yang banyak banget lah diikutin sama anak-anak pertanian dan umumnya. Aku petani.id ya, dan sekarang kita mau bahas atau mau bedah film lebih tepatnya. Ini bahasan yang baru juga di live Instagram session ini. Jadi kita mau bedah sebuah film kayak gitu yang bagus sekali. Banyak dapat penghargaan juga, dan hari ini kita mau bedah sama ahlinya ya. Oke, perkenalkan nama aku Iftikar Sukmalaksana Eka Fitro. Nah, aku petani sebagai CEO atau Presiden Direktur. Nah, karena Mbak, aku petani sendiri kan sekarang sedang bertransformasi. Yang tadinya social movement, kita sedang bertransformasi menjadi socialpreneur gitu. Oh gitu. Ini manggilnya apa nih Kak jadinya Kak? Kak Ifkar? Pak, Mas, boleh Iftikar boleh lah. Tikar boleh. Mas Ikar gitu ya. Mas Ikar, ini teman-teman sudah mulai bergabung di live Instagram session kita. Jadi hari ini kita ada satu segmen gitu yang termasuk baru juga di live Instagram session kita. Sebelum-sebelumnya kita tuh ngadain live Instagram tapi temanya termasuk yang ringan lah ya, berkebun di rumah aja. Kemarin kita sempat ngundang Kak Tantri, Kak Giring juga sempat ikut di live Instagram kita. Yang terakhir hari Senin kemarin juga kita ngundang salah satu petani milenial tapi dari negeri jiran nih Kak, gitu. Role model kita ada petani muda gitu yang memang lagi viral juga mulai karirnya di pertanian gitu. Dan sekarang kita mau bahas tema yang mungkin dirasa orang mungkin nggak begitu menarik gitu ya, tapi kita kan apa namanya menyambungkan itu dari film ya Kak, film yang mungkin saat ini tuh lagi booming lagi, padahal produksinya tuh udah lama, 2011, Negeri di Bawah Kabut, ya nggak sih? Kalau Kak Ikar sempat lihat juga dulu, atau mungkin sekarang flashback gitu, karena udah diputar di YouTube nih ya. Sempat lihat nggak Kak filmnya? Oh, sempet dong Mbak. Filmnya Kayak ini film wajibnya. wah, luar biasa sekali. Karena di sini juga banyak mengandung pesan-pesan moral, mengingat banyak sekali menyinggung beberapa faktor kehidupan. Ya, yang jelas Mm-mm. faktor pertanian itu sangat disinggung di situ. Dan iklim, bagaimana kondisi ekonomi petani, sosial petani, budaya petani. Lalu di sini juga di film ini juga sedikit menyinggung tentang agama, bahkan sedikit Mm-mm. tentang juga Mbak. Bener banget. Jadi emang sempet kan kita itu juga posting trailernya gitu ya di feed kita. Jadi untuk memancing teman-teman yang mungkin belum melihat itu full movie-nya di YouTube. Nah, kesan pertamanya Kak Ikar dan mungkin teman-teman dari aku petani.id yang sempat nonton full movie-nya, kesan pertamanya apa, Kak Ikar? Yang digambarkan pada film tersebut kan membawa masalah nyata, yakni turunnya produksi pertanian ya Mbak ya. Bukan itu Iya saja bener yang fenomena. waktu itu kentang itu ya, yang paling disorot banget waktu itu. Nah, banyak sekali daun-daun busuk, terus buah-buah busuk, Mm-mm. perubahan iklim ini sendiri. Oh ya Mbak, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat Hari Krida Tani ya, yang Oh yang diperingatkan kemarin ya, Kak Ikar ya? 21 Juni. Nah, itu Hari Krida Tani juga memperingatkan bahwasanya itu berkaitan dengan iklim karena pergantian dari musim 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 panas menjadi musim dingin gitu loh Mbak. Mm-mm, 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 Karena matahari itu ada di atas balik utara gitu sebelum mm-mm, berubah musim gitu loh. mm-mm, 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 mm-mm. Kalau di kami semuanya mungkin GDM Agri, anak-anak GDM Agri yang nonton filmnya, full movie-nya itu pasti yang paling di highlight itu ya perubahan iklim itu ya, dari dialog yang nanam kentang kok sudah waktunya musimnya dalam kalender Jawa mungkin ya. Kalau orang-orang kan di kampung-kampung gitu, petani senior gitu masih mengandalkan kalender Jawa ya, Mas Ikar ya gitu. Nah itu yang paling kita highlight Ya, sekali sih, bahwasanya memang
kayak petani itu pagi siang nggak kenal musim selalu nanam, tapi yang dihadapi ini adalah iklim gitu loh, sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh. Kalau hama kayak gitu kan pasti kelihatan mata kan ya Mas Ikar ya, dan gampang lah ya gitu. Tapi kalau iklim ini piye gitu loh ya kan, kalau bahasa Jawa sih Mas Ikar mungkin. Mas Ikar, tadi ada pertanyaan Mas Ikar, kalau kalender Jawa itu cara menjelaskan yang paling dengan bahasa ringkas ke teman-teman yang mungkin awam dengan kalender Jawa atau pertanian itu seperti apa kalau dari bahasanya anak aku Nah, kalau petani? kalender Jawa ini sebetulnya sama aja dengan kalender-kalender pada umumnya Masehi, Hijriah. Hanya kan masyarakat Jawa juga memiliki apa namanya sudut pandang tersendiri dari hari-harinya, bahwasanya hari ada Wage, Pahing itu ya. Kliwon saya juga kalau kalau Iya, secara heeh. mendasar kurang paham tentang kalender Jawa ini. Cuman karena kita kan apa namanya hidup dari zaman dulu kan kalender Jawa itu apa namanya Mbak ya? Eh, Kalau saya ngertiin ya, kalender Jawa itu ya tetap patokannya adalah kalender Masehi seperti itu. Tapi dia makanya merunut cuacanya musim kemarau, musim hujan itu masih dalam konvensional yang selama ini kita tahu itu loh. Nah, kalau bedanya dengan kalender tanam yang sekarang ini lagi digiatkan ya untuk mengatasi apa namanya mitigasi ya Mas Ikar ya. Kalau kalender tanam ini udah masuknya ke mitigasi perubahan iklim ya. Nah, itu tuh kalau di kalender tanam dia lebih disertai dengan perubahan pola curah hujannya. Jadi petani tuh tahu, oh bulan ini itu mestinya curah hujannya berapa besar dan mestinya nanam apa itu lebih lebih detail kalau kalender tanam itu. Bener nggak sih? Bener kayak gitu ya? ya betul karena kalau dilihat dari ini apa namanya pemerintah dalam hal ini Kementan dalam menangani perubahan iklim ini kan betul tadi kata Mbak ya ada teknologi mitigasi dan adaptif sebetulnya. Terus satu lagi nih yang patut di-highlight dari apa namanya film Negeri di Bawah Kabut. Nah, gara-garanya perubahan iklim ini kan ngedatengin banyak sekali macam penyakit hama segala macam. Jadi tuh petani tergantung banget yang namanya obat atau Ya, pestisida ya nggak sih? Kayak jadinya biaya modal untuk nanamnya itu lebih besar gitu daripada hasil panen yang dia dapat gitu. Nah, sebenarnya kalau ngehilangin pestisida atau mungkin kita beralih ke organik kayak gitu tuh apa termasuk yang salah satu mitigasinya sih Mas Iskak? oh ya, ya jelas karena apa namanya dilihat dari faktor ekonomi petani di sana kan yang seperti di film Negeri di Bawah Kabut ini kan petani-petani yang sangat sangat di pelosok negeri yang kekuatan ekonomi mereka apa namanya notabene tidak tidak mencukupi untuk membeli pestisida segitu macam. Nah kita juga bisa memakai pupuk-pupuk urea, pupuk-pupuk kandang. Ya walaupun apa namanya untuk waktu tanamnya rada sedikit lama dibanding dengan kita menambah pestisida Mm-mm. itu loh, Mbak. Karena itu ngefek banget sih guys. Kalau teman-teman semuanya lihat filmnya ya, itu pasti petani itu kayak jadi kayak rantai mata setan gitu loh. Pasti harus nambahin pestisidanya lagi dan lagi. Sedangkan perubahan iklimnya itu tetap ada. Hasil panen menurun itu menghantui terus-terusan gitu. Ini kan kita itu Mas Ikar selalu campaign tentang agropreneur ya. Kalau aku petani tadi itu Betul. sociopreneur gitu ya Mas Ikar ya. Sociopreneur lah. Kalau kita itu namanya agropreneur gitu, kayak kita menghidupkan lagi semangat-semangat petani muda kita, petani milenial kita gitu untuk balik lagi ke kebun kayak gitu. Nah, kalau dari film tadi ya, film tadi itu kan menyuguhkan banget kalau pokoknya yang namanya petani itu pokoknya miskin ya mesti. Nah, kalau dari Mas Ikan sendiri, gimana Mas prospeknya kita berharap ke petani muda kita biar bisa ngehidupin lagi pertanian Oke, Mbak, lokal? aku petani ini kan sebetulnya kita fokus kepada isu pengembangan sumber daya manusia sendiri. Nah, kalau berdasarkan sensus pertanian itu kan petani muda hanya yang di bawah 35 tahun itu hanya 12%. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu ini terus bertambah angkanya, Mbak. Nah, kalau kalau kita lihat Mm-mm. dari kacamata apa namanya jurusan yang ada di universitas atau perguruan tinggi lainnya, kita ambil contoh yang ada di UGM ya Mbak ya, karena saya tahu yang ada di UGM. Nah, yang ada di UGM ini Mm-mm. ada eh,
ada 20 fakultas. Nah, 5 fakultas ini fakultas agrokompleks. Nah, berarti 25% kalau kita generalkan datanya, 25% ini kan mahasiswanya mengambil studi agrokompleks. Nah, ini menjadi kesempatan tersendiri bagi dunia pertanian, bahkan anak-anaknya sendiri harus punya punya semangat untuk bergerak di bidang pertanian. Nah, memang kalau dilihat dari data, banyak lulusan-lulusan pertanian yang kerja di luar sektor pertanian tersendiri. Nah, Yang waktu itu sempat disindir ya Bapak Jokowi waktu itu ya. Ya nah terus benar. juga Terus. ini kan banyak berkembang ini Mbak, komunitas-komunitas pertanian seperti GDM Agri, ada Aku Petani, ada Balai Tani dan lain-lainnya. Nah, ini komunitas seperti ini kan seharusnya bisa mengajak milenial atau generasi-generasi penerus bangsa ini kepada aware kepada dunia pertanian, karena sektor pertanian ini sektor yang kalau kata Pak Soekarno kan, petani itu penyangga tatanan negara. Kehidupan kita ini butuh makanan yang dihasilkan dari bertani itu. Yang kalau menurut kami semuanya di GDM Agri memang proses pertanian itu masih luas banget gitu loh ya. Selain emang ya hajat hidup semua orang kan pasti makan ya Mas Ikar ya. Terus yang kedua memang negeri kita tuh emang negeri yang subur banget gitu loh. Jadi mau tanam apapun tuh juga pasti akan tumbuh gitu loh. Dan itu yang masih belum digarap sama teman-teman kita gitu. Dan masih fokusnya mungkin apa ya, terkungkungnya itu di mindset itu tadi, gara-gara film Negeri di Bawah Kabut tuh sebenarnya itu ngelit juga ke mindset kita nggak sih, kayak semakin memperkuat mindset kita tentang pertanian gitu. Cuman itu tadi menurut saya sih sebagai challenge gitu ya, itu permasalahan yang real ada di lapangan gitu loh. Kalau petani itu ya memang himpit-himpitan terus gitu loh sama kemiskinan gitu betul, ya nggak sih Mas Ikar? tentu saja kita ini kan sangat berharap kepada generasi-generasi penerus bangsa ini seperti kita ini yang muda loh Mbak ya. Seharusnya berperan untuk hal itu. Kita punya latar belakang pendidikan atau pengetahuan yang bisa memberikan inovasi-inovasi terhadap dunia pertanian. Kalau kita kan sepakat petani senior itu tidak perlu diajarkan bagaimana caranya mencangkul, bagaimana caranya bertani. Nah, mereka sudah melekat dalam jiwa mereka itu bahwa bertani passion mereka. Nah, yang kita perlu masukkan ke dalam situ kan mindset yang baru, mindset yang bahwasanya kita bisa melawan seperti perubahan iklim tadi dengan teknologi gitu loh Mbak. Nah, ini juga kita sebagai anak muda yang notabene tinggal di kota, kita juga punya latar belakang pendidikan pertanian atau kita punya komunitas pertanian. Nah, itu seharusnya kita melihat bahwasanya keturunan-keturunan petani atau pahlawan negeri ini kan bisa kita ajak untuk bergabung dengan kita. Lalu kita hilangkan mindset bahwa bertani itu kotor, bertani itu nggak kaya atau tidak menjanjikan gitu. Maka dari itu sejak kemarin itu juga kami mengundang tamu-tamu live Instagram itu yang memang jauh dari kesan kotor atau apa gitu ya gitu. Jadi biar untuk meningkatkan semangat teman-teman bahwasanya jadi petani itu ya keren gitu loh. Apalagi bisa menjadikan dia itu satu pekerjaan utama yang menghasilkan uang gitu loh. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Ikar tentang inovasi. Tadi Mas Ikar ngomong inovasi kan. Terkait inovasi yang bisa kita lakukan di masalah perubahan iklim itu sebenarnya udah ada nggak sih selain dari kalender tanam tadi ya? Gitu. Apa aja sih yang mungkin bisa kita lakuin mungkin di tahap mitigasi ataupun di adaptasinya? Nah, apa aja mungkin? Banyak sih inovasi rekayasa cuaca ini kan menjadi salah satu solusi untuk menghadapi musuh petani yang abstrak ini Mbak. Nah, cuaca iklim ini kan komponen yang penting dalam pertanian, itu nggak bisa dipisahin antara pertanian dan iklim.
Nah, dalam Mm-mm. rekayasa iklim atau cuaca ini kan nggak harus satu kota iklimnya diubah atau satu desa iklimnya diubah. Nah, Mm-mm. Mm-mm, dapetin betul. jenis komoditi karena sebenarnya yang paling ngaruh itu iklim sekitar lahan pertaniannya, Mbak, atau bisa disebut skala kecil atau mikro. Mm-mm, Nah, mm-mm. iklim mikro ini kan ngaruh banget loh ke pertumbuhan tanaman, apalagi mengingat tiap tanaman punya kriteria iklim atau cuacanya masing-masing biar cocok dan pertumbuhannya bagus. Nah, contohnya keperluan curah hujan misalnya, Mm-mm. kelembaban udara, suhu dari tiap komoditas tanaman itu range-nya sangat berbeda-beda. Nah, kalau tanaman mendapatkan iklim atau cuaca yang nggak cocok, hal ini bisa memicu adanya serangan penyakit dan hama. Nah, sama yang kayak di tadi belum Mbak, Mm-mm, kentangnya mm-mm. kena busuk daun, terus juga umbinya yang banyak. Bener. Oh, jadi kalau masalah iklim itu nggak harus yang satu daerah dirubah ya, tapi kayak spot-spot tertentu aja gitu Kalau ya, Mas kalau Ikar dari ya. apa langsung satu daerah dirubah ini kan sangat biayanya sangat mahal dan memang pemerintah lebih mengarahkan itu teknologi itu kepada mitigasi bencana daripada mitigasi yang gitu loh Mbak. Oke. Nah yang kita tahu kan pemerintah baru Mm-mm. kemarin luncurin teknologi cloud seeding yaitu penyemayan awan untuk mengendalikan hujan, Heeh. memindahkan hujan dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang tidak rawan bencana begitu loh Mbak. Film ini kan udah cukup lama banget ya, produksinya kan 2011 gitu. Nah, apa ada perubahan Mas kalau kita lihat dari sejak film ini dibuat? Karena film ini dibuat pasti dari keresahan kan gitu. Dengan yang sekarang. Kok saya ngerasanya nggak ada perubahan ya? Atau gimana ya cara pandangnya Mas Ikar dan teman-teman aku petani.id gimana? Nah kalau sebetulnya lagi-lagi penerapan teknologi ini kan baru diterapkan pada orang-orang yang sudah melek akan teknologi. Nah sebetulnya dengan Ah, ah, PPL ya benar. penyuluh pertanian lapangan itu kan bisa seharusnya mengedukasi para petani yang belum melek, melek teknologi ini kan untuk bagaimana cara Mm-mm. mitigasi untuk melawan iklim ini kan Mbak. Nah, contoh rekayasa iklim atau cuaca ini kan Mm-mm, sudah mm-mm. banyak. Yang sudah diketahui masyarakat luas ini kan ada yang namanya rumah kaca atau greenhouse farming, pertanian rumah Iya, kaca betul. atau greenhouse farming. Nah, tapi yang kita dari contoh rekayasa semacam ini kan Mm-mm. memakan biaya yang cukup tinggi ya, sehingga cocok kalau diaplikasikan pada Mm-mm. petani di film tersebut sebetulnya. Tapi mengingat biaya Mm-mm, itu kan mm-mm. kita perlu sadari itu. Nah, maka dari itu masih ada lain Mbak yang bisa Mm-mm. digunakan untuk menyelamatkan produksi pertanian di tengah isu global warming ini. Nah, tadi itu Mm-mm. ada teknologi mitigasi dan adaptasi itu loh Mbak. Kalau Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kayaknya masih karya apa namanya selain dari itu juga ada juga mungkin kalau ngebanyakin varietas-varietas mungkin yang lebih tahan terhadap cuaca kayak gitu, apa itu sudah dijalankan juga, sudah berlangsung juga ya Mas Ikar? Kalau setahu saya kan kalau padi kayak gitu kan ada yang ciherang kayak gitu kan yang tahan-tahan ya. Nah, kayak gitu-gitu mungkin agak lebih dibanyakin gitu nggak sih inovasi-inovasi dari anak muda kita mungkin harus ngebanyakin varietas yang mungkin lebih tahan gitu loh terhadap segala macam iklim yang ekstrim kayak ya, gini. kebetulan aku juga geraknya di bidang ini, Mbak, apa padi. Padi Kalau padi juga. ini kan ya kita tahu, betul kata Mbak tadi, yang tahan terhadap cuaca, kekeringan, Ah, salinitas ini ah, kan ah. jarang. Memang Mm-mm, mm. seharusnya itu tadi Mbak, pemerataan pemerataan teknologi yang seharusnya kita kita kedepankan. Bahwasanya ini loh, eh, kamu berada di wilayah ini yang seharusnya cocok pakai pakai pupuk ini, cocok pakai benih ini atau bibit ini. Nah, itu kan menjadi suatu tugas untuk kita sebagai anak muda yang kita ini Nah, kan mm-mm. sepakat bahwasanya di setiap daerah juga banyak pemuda-pemuda yang sudah mendirikan komunitas-komunitas pertanian. Bahkan ada juga organisasi Mm-mm. petani-petani muda. Nah, itu harus kita kedepankan bahwasanya pemerataan itu harus ada. Nah, melalui penyuluh pertanian Mm-mm. langsung ini kan kita seharusnya sudah enak nih untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Bahkan kemarin saya
ada yang Mm-mm. namanya meteorologi pertanian. Nah, meteorologi pertanian ini kan menyangkut bahwasanya di daerah mana curah hujannya seberapa, pupuk apa yang harus digunakan, benih apa yang harus digunakan, atau komoditas apa yang harus ditanamkan di daerah tersebut gitu loh, Mbak. Benar. Tapi kalau kita sebisa nunggu pemerintah kayak gitu, maksudnya nunggu pemerintah atau nunggu PPL kayak gitu ya, itu kayak akan mungkin nggak tahu ya kapan akan endingnya gitu loh Mas Ikar ya. Cuman kalau misalnya kami sih bisa berpandangan ya, mungkin dari kitanya sendiri bisa loh memulai untuk apa namanya adaptasi dengan perubahan iklim itu dengan mungkin penggunaan pupuk-pupuk yang sesuai mungkin ya. Kayak pestisida itu udah jelas banget emisinya tinggi banget ya nggak sih Mas Ikar? Nah, mungkin juga bisa dari mulai beralih mungkin ke organik, pelan-pelan kayak gitu mungkin itu juga jadi salah satu yang bisa kita lakukan langkah kecil dari sekarang gitu loh. Nah, kalau kita sebagai apa namanya penggiat pertanian atau kita yang punya spirit lebih untuk pertanian sehingga kita membuat komunitas-komunitas seperti ini kan, Mbak, seharusnya bisa bisa juga dari daerah terdekat kita edukasi bahwasanya tapi gini loh, Mbak, memang kalau kita menggunakan pupuk pupuk organik, eh, kalau yang Mm-mm. saya pelajari dari kegiatan saya di Padi, nah ini para petani ini kan Mm-mm. sudah terlanjur nyaman dengan pestisida itu tersebut. Fanatik Nah ya. itu yang harus kita rubah mindsetnya, bahwasanya kita bisa juga pakai pupuk-pupuk organik, pupuk cair organik gitu, ya, untuk mengurangi Mm-mm. emisi tersebut gitu loh, Mbak. Mm-mm. Nah itu mindset para Mm-mm. petani ini kan masih pada zona nyamannya. Padahal kalau kita kita Mm-mm. lihat dari studi, memang kalau kita pakai pupuk organik ini kan hasilnya lebih banyak, terus lebih sehat. Kita juga bisa masuk healthy food yang Iya, notabene harga di mahal gitu loh, nya Mbak. lebih mahal. Heeh, heeh, bener bener bener. Iya sih kayak kita itu kekurangan anak muda yang mulai langkahnya gitu loh di pertanian organik. Kayak orang-orang senior kayak gitu kan pasti harus ngelihat contohnya dulu. Karena kalau nggak dilihatin contohnya, pasti ya memang mereka sudah bertanamnya dari sejak zaman-zaman lampau. Pasti ya mereka menganggapnya iki sing bener gitu loh ya. Pasti kayak gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang memulai kayak gitu, nggak ada modelnya kayak gitu ya pasti mereka akan kekeh gitu loh, pakai terus kimia dan segala macam hal-hal yang malah ningkatin emisi gitu. Nah, ya memang petani itu susah sekali untuk ninggalin zona nyaman itu, karena yang Hmm, mereka ada pikirkan pertanyaan. apa namanya takut gagal panen, terus optimal. Padahal Betul. kalau kita lihat dari studinya kan itu sudah bagus kalau untuk panen. Nah, tinggal kita cocokkan Mm-mm. daerahnya bagaimana kan, apa harus dicampur Mm-mm, antara betul. organik dan kimianya atau pestisidanya gitu loh, Mbak. Kita sebagai apa namanya yang punya spirit lebih untuk berkecimpung dalam dunia pertanian ini berkewajiban untuk membina atau kita mengajak secara persuasif kepada teman-teman kita yang sudah seharusnya bergerak di sektor pertanian, tetapi melihat apa kenyataan yang ada di film Negeri di Bawah Kabut itu, misalnya lari dari dunia pertanian. Mm-mm. Kita harus bangun spirit, Pak. Makanya di Aku Petani sebagai media informasi dan pengembangan sumber daya manusia pertanian ini, kita terus mengkampen sebisa kita dan semampu kita bahwasanya bertani itu nggak kotor, bertani itu bisa loh kaya, bertani itu sangat menjanjikan. Karena yang kita tahu kan orang terkaya di Indonesia juga kan bisnisnya pertanian, walaupun tembakau ya. Iya, baru saya mau ngomong kayak gitu. Iya, iya, tapi yang jelas emang bidang pertanian. Karena yang pertanian ya memang sumbernya emang sudah banyak tangible powernya kita lah intinya ya Mas Ikar ya. Terus ini juga ya mungkin ya kalau di pertanian itu mungkin orang-orang masih mikirnya adalah
bidang yang akan dikerjakan itu cuma tanam-menanam aja mungkin ya. Padahal kan banyak sekali ya apa namanya bidang pertanian ini yang bisa kita jadikan kita masukin gitu loh untuk mungkin usaha. Termasuk mungkin penyediaan pupuk kayak gitu kan juga termasuk juga ya. Atau mungkin pembuatan kompos kemudian dijualin atau mungkin juga hasil panen ngambil dari petani mana gitu terus kita ngejualin lewat online apalagi sekarang e-commerce agribisnis kan banyak banget ya Mas Ikar ya. Mungkin itu juga salah satu yang harus diluruskan dari mindsetnya teman-teman semuanya. Disangkanya kalau pertanian itu ya pasti nanam ke ladang. Padahal luas banget gitu loh bidang pertanian ini gitu. Betul Mbak. Jadi emang banyak banget lah ya teman-teman ini semuanya. Jualan benih boleh, jualan pupuk juga oke, jualan hasil pertanian juga teman-teman sebagai penyambung kayak gitu dan teman-teman bantu untuk masarin itu via online kayak gitu itu bisa banget gitu loh. Jadi jangan kayak minder atau apa. Tapi soalnya memang Mas Ikar ya, saya akui memang nonton Negeri di Bawah Kabut tuh emang perasaan tuh campur aduk ya nggak sih kalau Mas Ikar ngerasain. Jadi kayak takut ngemulai sesuatu yang sama dengan mereka gitu. Tapi harus kita tonton biar kita tahu permasalahan di lapangan itu memang seperti itu gitu loh. Jadi memang perasaan campur aduk itu jadi satu sensasi gitu ya kalau nonton film Negeri di Bawah Kabut ini gitu. Mas Ikar, ini mungkin pertanyaan pamungkas juga ya untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di sini. Nah, ini untuk pesan kepada seluruh petani, baik petani senior maupun petani milenial, petani muda kita gitu ya, yang sekarang mungkin udah mulai terjun ke dunia pertanian. Nah, ada pesan nggak dari aku petani sebagai sociopreneur panutan kita semuanya gitu loh agar tetap semangat gitu loh di jalur yang memang sudah dimulai jalur pertanian ini jangan sampai putus karena kalau nggak ada petani ya nggak makan kita gitu loh jadi prospeknya besar tapi gimana pesannya kalau Mas? kepada petani senior ini kan yang saya tadi bilang karena saya pernah diingati oleh teman saya nih Mbak bahwasanya petani senior itu nggak boleh lu ngajarin dia caranya ngajarin dia cara menanam, ngajarin dia cara bertani. Nggak boleh karena mereka sudah tahu akan hal itu. Nanti lu bakal nggak dianggap. Betul. Benar-benar. Kecil ini kan sudah kenyang yang namanya bertani dan sudah melekat pada jiwa mereka. Nah, tapi dengan adanya perubahan iklim yang seperti digambarkan pada film Negeri di Bawah Kabut ini kan, saya pribadi berharap agar pahlawan bangsa ini dapat menerima teknologi yang baru untuk bertani agar hasil pertaniannya pun stabil bahkan cenderung meningkat karena kehidupan semakin berkembang ke arah kemajuan teknologi. Nah, walaupun ada biaya atau kos yang dikeluarkan di situ kan kita bisa sama-sama lah mencari solusinya untuk itu. Nah, terus kepada milenial atau petani-petani muda, nah yang saya ceritain tadi kisah tentang teman saya tadi bahwasanya dia bertani dari SD, dia sampai sekarang masih bertani, cuman mindset atau jiwa bertaninya itu tidak melekat dalam diri dia, masih saja berpikiran tentang mindset lama. Nah, seharusnya generasi penerus yang sudah terjun seperti ini dapat teruskan pertanian, bukan malah mau meninggalkan pertanian gitu loh Mbak, dengan alat mindset lama tersebut. Betul. Nah, inovasi-inovasi seharusnya diciptakan, tidak menggunakan cara konvensional. Nah, kalau sudah mengendalikan hulu, harus dipegang hilirnya, biar apa? Nilai ekonomisnya juga ada untuk dia ini kan, sehingga tidak kabur mindset dari bertani itu bisa membuat dia kaya atau menjanjikan gitu loh Mbak. Nah, kalau tidak bisa memegang hilirnya, carilah teman-teman yang bisa memegang hilirnya gitu loh. Petani milenial juga harusnya peka terhadap keadaan pertanian seperti perubahan iklim adalah yang nggak ada habisnya sebetulnya Mbak. Dari dulu kita selalu saja sama isunya kalau untuk perubahan iklim ini kan atau panas yang nggak sesuai dengan kalender yang sudah kita ketahui gitu kan. Nah, gunakanlah kreativitas dari kita ini untuk membuat terobosan-terobosan guna mengentaskan masalah tersebut ini Mbak. Anak muda juga harus terus berkontribusi aktif membangun sektor pertanian, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi. Nah, para pemuda itu harus
meninggalkan mindset yang lama lah pokoknya, yang beranggapan bahwa pertanian itu tidak menjanjikan, Mm-mm. pekerjaan kumuh atau nggak cepet kaya dan sebagainya lah itu. Nah, pertanian modern ke depan ini kan berbicara mengenai vertical farming, urban farming, plant factory, memanfaatkan teknologi, ada artificial intelligence, ada internet of thinking, media sosial, programmer, dan lain-lainnya yang notabene merupakan keilmuan yang populer di zaman sekarang. Nah, pesan saya untuk Mm-mm. Mm-mm. semuanya uh, bela dan belilah petani gitu loh. Nah, bela petani ini kan dengan membeli hasil pertanian dengan harga yang pantas. Selain itu, mari coba kesadaran akan Betul. menghabiskan makanan yang tersedia sebagai rasa syukur terhadap Mm-mm. Tuhan Yang Mm-mm. Maha Esa gitu loh, Mbak. Bener banget. Itu juga salah satu yang menjadi pesannya GDM Agri juga agar teman-teman semuanya tetap membela petani dan tetap membeli hasil. Dan di GDM Agri juga salah satu sebagai e-commerce agribisnis juga teman-teman bisa menemukan ribuan hasil panen lokal petani. Jadi tinggal di install, jangan lupa di Play Store masing-masing. Selain kita membantu petani untuk mendistribusikan hasil panennya, kita juga mendukung gitu loh petani ini agar tetap berdaya gitu loh ya di tengah himpitan perubahan iklim. Mas Ikar, udah 1 jam nih, nggak berasa kita ngobrol-ngobrol tentang film Negeri di Bawah Kabut ini dan segala macam yang ada di dalam-dalamnya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut ya teman-teman, mungkin kita bisa menjawab gitu di DM ya, silakan nge-DM nanti, atau mungkin kita nanti akan nge-save ini live Instagram ini menjadi IGTV, dan silakan teman-teman melanjutkan pertanyaan itu di situ. Nanti tim kami dan mungkin tim Aku Petani juga akan bantu menjawab di situ ya, Mas Ikar ya. Gitu, oke. Terima kasih Mas Ikar sudah bergabung selama sejam terakhir. Nah, itu tadi kita sudah sempat bedah film tentang Negeri di Bawah Kabut bersama perwakilan dari akupetani.id bareng Mas Ikar. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton filmnya, harus banget ditonton full movie-nya di YouTube ya, karena sudah bisa diakses di YouTube, dan teman-teman akan belajar banyak banget tentang persoalan-persoalan petani di masa sekarang di sekitar kita. Jadi agar lebih aware gitu loh. Terima kasih ya sudah join di live Instagram kita. Jangan lupa subscribe channel ini agar nanti teman-teman nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru yang lebih menarik lagi.